Amma wigenam mastu namo sidam windu saramurti ang lebur sarat kabeh. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan kepada teman-teman yaitu tentang piodalan ide betara yang guru. Dan itu pas jatuhnya pada Redite Umanis Ukir. Nah, tindak lanjut daripada apa yang saya sampaikan itu berawal daripada Wariga. Redite jelas namanya itu Raditya dia. Raditya adalah matahari. Guru besar di dalam hidup kita adalah matahari. Karena matahari kita tahu mana barat dan mana timur, mana utara dan mana selatan. Itu adalah awal kita mengenal barat dan timur, utara dan selatannya. Tanpa matahari kita tidak akan bisa mengenal itu. Nah, kemudian mari kita perhatikan betul-betul. Dengan adanya sinar matahari kita dapat melihat segala sesuatu yang berbentuk atau berwujud. Kalau malam hari kita tidak bisa melihat. Sekarang yang namanya guru adalah memberikan suatu jalan agar kita tahu. Itulah guru. Sehubungan dengan betara yang guru, yang dalam konteks sastra Bali itu dikatakan Ari Arindino. Nah, sehingga di sini ada dua bahasa ya, hari dino. Apa sih artinya hari itu? Sudah jelas. Hari itu ya hari ini. Dino itu hari ini gitu, artinya. Jadi mulai terbitnya matahari, mulai itulah kita katakan hari ini, ya, mulai matahari terbit. Itu yang dikatakan hari Arindino. Dan dijelaskan di dalam Lontar Wariga, yang namanya Ari Arindino itu adalah Sakaton Sakerungu. Itulah hari Arindino yang terkait dengan hari-hari yang kita ajak bersama-sama lahir dari rahim sang ibu. Nah, kita umat Hindu di Bali sudah biasa. Hari-hari itu ditanam arepin rong telu. Ring arepin rong telu yang dimaksud adalah di gedong. Di gedong itu rongnya rong telu, 3 rong. Nah, kemudian dalam konteks spiritual atau tattoo memakai konsep adu muka. Bila mana kita menghadap ke gedong, gedong itu jelas di utara. Yang namanya rong tengen itu adalah kanan yang di timur. Dan yang namanya rong kiwo itu adalah yang di kiri, yang di barat. Sehingga kalau menanam ari-ari, anak laki-laki pasti di sebelah timur daripada tangga untuk ke gedong.
Dan bila mana kita punya anak putri, harus ditanam di sebelah baratnya tangga ke gedong. Nah, sekarang saya lebih lanjut menjelaskan. Ari-ari yang kita ajak lahir di dalam kandungan, ari-ari itulah yang menghubungkan kita kepada ibu kita sendiri. Nah, setelah itu dipotong, setelah kita lahir, ari-ari itu ditanam, yang fungsinya roh daripada ari-ari tersebut menghubungkan kita ke bumi. Itulah fungsinya. Yang terkait sekarang dengan sanggah kemulan atau Betara Yang Guru. Kita lahir dengan tangisan, awali dengan tangisan. Mengapa setiap orang yang menangis lahir? Apa sih artinya itu? Arti daripada tangisan itu sama kalau kita disentuh oleh sesuatu dengan rasa sakit. Ungkapan daripada permasalahan rasa, itulah yang menyebabkan si bayi itu menangis. Pada saat kita lahir, Sang Dumadi turun membawa karma yang tidak baik jelasnya. Kalau kita tidak mempunyai karma buruk, kita tidak akan kembali lagi ke dunia ini. Nah, pada saat itu ada hubungannya dengan Betara Yang Guru. Ya. Para leluhur kita yang hadir membawa karma, itu adalah lewat Betara Yang Guru. Karena memang sudah dijelaskan oleh Pasupatitatuo. Sangyang Pramosiwo sumurup maring Sangyang Sadasiwo, Sangyang Sadasiwo sumurup maring Sangyang Wisnu. Itu namanya jalaraning urip atau kronologis daripada kita hidup ini. Kita lahir ini adalah membawa karma, sehingga tugas dan kewajiban kita hidup adalah membersihkan karma buruk yang terjadi di masa lalu. Nah, itulah fungsi daripada kita menghormati Betara Yang Guru. Kita selalu mohon izin untuk kita punya kemampuan melepaskan karma buruk itu. Nah, sehubungan sekarang dengan puja-puja. Jadi kita memuja Ida Betara Yang Guru. Saya cari inti pokoknya. Guru Dewo, Guru Rupam, Guru Madhyam, Guru Purwam, Guru Pantaranam Dewam. Ini yang penting sekali diperhatikan. Guru Dewo. Bagaimana caranya kita berguru kepada dewa itu? Di mana dewa itu? Agar kita bisa jadikan dewa itu guru.
Bila mana kita tidak belajar memasuki diri kita, akan sulit sekali mengenal yang namanya Guru Dewo itu. Di sini saya memberikan contoh. Kalau kita menggunakan lampu senter, apa sih perlunya kita melihat balon atau sumber daripada lampu senter itu? Yang perlu kita ketahui adalah manfaat daripada lampu senter itu. Di mana kita arahkan lampu senter itu? Kita tidak perlu melihat ke dalam lampu senter. Manfaat daripada lampu senter itu adalah menerangi apa yang gelap. Sekarang mari kita masuk ke dalam diri. Apa sih menyebabkan kita gelap? Yang biasa dikatakan sadripu. 6 jenis musuh di dalam diri. Juga ada yang dikatakan sabdo timira. 7 jenis kegelapan yang ada di dalam diri. Fungsi daripada dewa adalah memberikan kecerdasan agar kita mampu menyadari kegelapan-kegelapan yang ada di dalam pikiran kita. Dengan demikian, kita sudah jelas tahu Guru Dewo memberikan suatu kecerdasan, memberikan suatu pengetahuan agar kita tahu sebab musababnya kita gelap batin, gelap pikiran. Sehingga jelas sekali fungsi daripada dewa di dalam diri adalah memberikan suatu penerangan ke dalam diri. Sekarang ada yang namanya guru rupam. Guru rupam ini adalah bahasa hakikat pada hakikatnya gitu bahasanya. Jadi bahasa hakikat ini, semua yang berbentuk, walaupun tidak berbahasa, tetapi kita bisa mengetahui fungsi daripada apa yang kita lihat. Sekarang yang biasa kita lihat, kita melihat api. Api itu tidak ngomong bahwa saya bisa membakar, bahwa saya bisa memasak. Tapi kita tahu, itulah namanya bahasa hakikat. Sekarang air itu tidak ngomong, tetapi kita tahu banyak fungsi daripada air itu. Fungsi daripada air kita gampang sekali mengetahuinya. Oleh karena kita sudah terbiasa menggunakan air itu. Kemudian fungsi daripada angin. Angin itu tidak pernah dia berbicara karena sayalah si angin yang menyebabkan kamu hidup dan bernafas. Tetapi kita tahu memang betul-betul fungsi daripada angin itu adalah untuk bernafas.
itu namanya guru rupam. Laksana daripada air, laksana daripada api, laksana daripada angin, laksana daripada sinar. Itulah yang namanya guru rupam. Sekarang guru madhyam, guru padyam. Ya. Guru padyam ini adalah keadilan Tuhan. Semua orang memiliki guru di dalam hatinya. Tidak ada kecuali semua orang. Itulah yang dikatakan guru padyam. Bahasa padyam ini berasal dari kata pade. Pade itu sama, tidak ada perbedaan. Ini bahasa pade sama di dalam kita. Semua orang itu sama. Nah, itu namanya guru padyam. Guru purwam. Bahasa purwam di sini adalah kawitan. Kita mempunyai kawitan dua. Kawitan yang tergolong keturunan. Itu ada 14 yang bisa diingat. Dari ibu, bapak, kakek, nenek, dan seterusnya. Saya tidak usah menyampaikan itu. Itu ada 14. Itu adalah guru purwam. Yang satu lagi, yang namanya guru purwam, itu adalah guru asal. Asalnya apa? Asalnya Atma. Ya. Maka kita umat Hindu di Bali sudah biasa. Wong atmo tatuatmo sudamam swaha. Itulah yang namanya guru purwam. Dan yang dikatakan guru pantaranam dewam, itu jelasnya adalah dewa yang memberikan kita pengetahuan atau kita yang memang sudah tahu. Ini, kalau kita teliti, tanpa dewa tidak ada manusia yang mempunyai pengetahuan apapun. Bodoh semua manusia itu. Yang dikatakan guru purwam adalah guru penyebab daripada kita bisa berbicara, bisa berpikir, bisa merasakan, bisa mendengarkan, bisa menghormati yang harus dihormati. Itulah namanya Betaro Yang Guru. Mengapa dikatakan Betaro Yang Guru? Ini dalam bahasa Bali kuno ada namanya yang. Yang itu adalah pelimpahan mujizat daripada para dewa yang diberkatkan kepada kita semua, sehingga kita bisa dan kita bisa memiliki suatu pengetahuan. Itulah yang dikatakan guru pantaranam dewam. Kalau kita jelaskan
Dewa itulah yang menyebabkan kita bisa segalanya. Yang saya maksud segalanya itu adalah memfungsikan panca indera, memfungsikan tangan kaki, memfungsikan perasaan, memfungsikan nyet, cita, budi, manah, dan pengerasa. Ini yang saya katakan, kita bisa memanfaatkan segalanya yang kita miliki. Ya. Nah, itulah fungsi daripada Ida Betara Yang Guru. Nah, kemudian mengapa kita di Bali ini memang sangat-sangat menghormati fungsi daripada wariga itu. Hari itu redite umanis ukir. Redite itu matahari, umanis itu iswara, tempatnya di timur. Kemudian ukir. Ukir itu adalah gunung. Gunungnya kehidupan itu adalah pengetahuan. Kita mengukir budaya, kita mengukir agama, kita yang mengukirnya. Itulah gunungnya umat manusia. Kita harus benar-benar memahami untuk tidak terjadi suatu kesalahan dan tergolong kebodohan. Yang saya katakan kesalahannya, yang nyata, angin itu kita manfaatkan, air itu kita manfaatkan, sinar itu kita manfaatkan, tetapi tidak pernah menghormati. Sekarang kalau kita makan, nyata sekali, makanan itu yang menyebabkan kita sehat. Dan kita makan bersama-sama roh daripada apapun yang kita makan. Sehingga rasanya saya punya kewajiban untuk berbagi kepada teman-teman dalam hal menghormati apapun yang kita makan. Saya terbiasa sekali. Sira atmaning sarwa tumuh, mulih tesira maring awak sarir ingsun. Ingsun dudu amatene sira. Yan ingsun abakti ring dewa. Sira sareng abakti ring dewa. Yan ingsun mayoga. Sira sareng mayoga lan sira. Ini harus dilakukan dengan penuh kasih sayang dan sangat mendasar. Kita tidak boleh hanya memanfaatkan apapun yang ada di alam ini. Kalau kita lupa dengan menghormati tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan yang kita makan, inilah yang akan menjadi masalah di dalam hidup kita. Di dalam tutur Sari Kuning dijelaskan sekali. Apan sira amangan oleh tiking pertiwi. Metu sana kira sabdo. Ya bro ane magawe ambek. Iya lang ane magawe salah pati.
I kekered ane menandanan, i sugian ane makada paling, i bagio ane menagihin, i budi ane mawiseso, i bues ane nage gugonen, bog-bog. Sudah jelas-jelas sekali itu. Nah, kita di Bali sesungguhnya telah menjadi pewaris daripada ajaran-ajaran Bali asli. Kita hidup ini harus nyupat sarwa tumuh. Caranya nyupat adalah dengan cara kita mengajak bersama-sama untuk melakukan brata, yoga, dan samadhi. Dalam hal ini saya bisa membuktikan. Coba cari teman-teman yang mengaku vegetarian. Masih enggak mentalnya belum beres. Ya. Masih enggak dia mempunyai sifat-sifat yang irasional. Oleh karena saya benar-benar membuktikan dalam hal ini. Saya mampu menghilangkan kemarahan, saya mampu menghilangkan penyesalan, saya mampu menghilangkan kearoganan saya. Saya damai dimanapun, saya damai di tempat yang sepi, saya damai di tempat yang ramai. Karena apa? Karena saya mengajak dengan penuh kasih sayang, mengajak sarwa tumuh ikut melakukan brata, yasa, yoga, dan samadhi. Nah, untuk teman-teman, saya mohon jangan berbangga. Oh, saya orang vegetarian. Jangan kalau bisa. Karena tidak ada sesuatu yang perlu dibanggakan di dalam hidup ini. Nah, sekarang saya berlanjut kepada arti daripada puja-puja. Semua esensi daripada agama itu ada pada puja-puja. Kalau kita tidak mempelajari puja-puja, saya pikir mustahil kita mempunyai suatu keyakinan. Tanpa pemahaman, tanpa betul-betul kita memuja dan memuji, apa yang menyebabkan kita hidup? Itu semua mujizat-mujizat dari alam, dari sinar, dari 13 elemen. Pertiwi, apah, tejo, bayu, akasa, surya, candra, lintang, teranggana, geni, banyu, angin. Semua itu yang menyebabkan kita hidup. Kemudian 13 elemen itu diatur oleh mujizatnya Tuhan yang dikatakan para dewa itu. Inilah yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga Tuhan memberkati kita semua di Bindusara ini bisa melaksanakan tugas hidup yang benar dan baik tanpa berbalik kepada kedukaan. Temukanlah yang dinamakan lengingati, suku tan pewalik kering kadukan, dan legone tan pekerana. Tidak ada bujukan-bujukan dari luar. Kita menemukan suatu kedamaian, kebahagiaan. Nah, mungkin sekian dulu saya sampaikan. Marilah kita berdoa
Semoga kita mendapatkan berkah yang tenang kapan saja. Om Santi 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 Rih Om.